Saya mohon maaf terlambat 40 menit karena tadi diminta bantu oleh materi untuk CBT online di sekolah dasar. Yang betul-betul sekolah dasar tak pakai CBT online. Ternyata memang benar. Mereka mau menggunakan yang atas nih. Baik, tanpa mengulur waktu, sesuai undangan yang saya berikan, pada hari ini kita akan laksanakan revitalisasi program P5 yang mana nanti akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Niken Aprilini Berliana, SPD, di mana program ini beliau juga akan melaksanakan tugas dari PKG BPOK-nya. Dan saya harapkan kegiatan kita ini saya numpang sedikit untuk komunitas belajar kita. Karena kemarin Pak Denny sempat panggil saya, mohon untuk kualitas pembelajaran kita tahun ini kalau bisa hijau. Karena kemarin rapor pendidikan kualitas pembelajaran kita itu masih kuning. Ada 2 poin yang menjadi acuan saya, yaitu kualitas pembelajaran di kelas dan kualitas pembelajaran praktik. Yang kemarin kita masih merah. Nah, saya harapkan nanti dari kegiatan ini saya ingin agendakan setiap bulan itu 1 kali, tidak mengganggu jam pulang. Jadi saya akan coba selip-selipkan di jam-jam seperti ini. Di hari Sabtu di jam 11.20 sampai jam 11.50. 30 menit ya kegiatannya. Kemarin arahan dari Balina itu seperti itu. Kalau selama kalau komunitas belajar paling maksimal itu 1 jam. Kalau sekolah yang kemarin di Pontianak katanya itu mereka hanya 20 sampai 30 menit. Tapi mereka bisa baik dan terbaik di Kalbang. Oke, baik, untuk Sabtu saya persilakan kepada Ibu Niken untuk menyampaikan memaparkan materi tentang revitalisasi program P5 kepada Ibu Niken. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Santi Tirana. Bapak Ibu, kali ini saya merupakan peserta dari PKG PJOK. Perkenalkan, nama saya Niken Aprilini Berliana. Saya dari kelas 001 Kota Singkawang. Nah, berhubung saya punya salah satu tugas, yaitu membuat rancangan tindak lanjut. Nah, rancangan tindak lanjut yang saya lakukan kali ini yaitu revitalisasi program P5. Nah, karena kebetulan program P5 kita kali ini sangat berhubungan sekali dengan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu mata pelajaran PJOK, maka revitalisasi kali ini yaitu program P5 tentang olahraga tradisional melalui Sport Education Model. Nah, nanti kita akan mengetahui apa sih itu Sport Education Model. Nah, revitalisasi di sini yaitu kita merubah kebiasaan kita, guru-guru, memberikan sebuah pembelajaran P5. Karena sejatinya P5 itu adalah merubah karakter siswa, bukan memberi pelajaran tambahan seperti prakarya atau seni budaya. Nah, seperti itu yang saya pelajari di saat PKG kemarin. Oke, apa sih yang melatar belakangi saya? Kenapa saya mengambil Sport Education Model dan diaplikasikan kepada olahraga tradisional yang menjadi proyek kita kali ini? Nah, ini adalah latar belakang saya. Siswa di sekolah kita itu sangat berminat sekali dengan olahraga tradisional. Itu bisa dibuktikan dengan beberapa siswa yang sangat antusias ketika mengikuti pembelajaran olahraga tradisional. Mereka sangat bersemangat, lalu sangat aktif dalam mempelajari olahraga-olahraga ini, sama seperti olahraga yang lain. Namun, selama ini kita selalu memposisikan peserta didik kita itu sebagai subjek saja, tidak pernah melibatkan siswa untuk bagaimana belajar kepanitiaan, bagaimana cara mengorganisasi kelasnya, bagaimana cara mereka untuk melatih. Nah, di sini karakter yang ingin kita kembangkan. Nah, sebagian besar perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan selalu dilaksanakan oleh guru. Guru selalu memberi
mereka, tapi mereka tidak pernah memilih sendiri. Nah, untuk itu kita menggunakan sport education model. Nah, sehingga peserta didik tidak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi peran. Nah, itu tadi. Seperti menjadi panitia, wasit, atau pengelola acara. Hal ini mengakibatkan kurangnya rasa kepemilikan terhadap kegiatan yang diikuti. Dan mereka kehilangan kesempatan untuk belajar tanggung jawab, kepemimpinan, serta keterampilan organisasi. Nah, bahkan OSIS di sekolah kita pun dikontrol, menjadikan objek kontrol atas apa yang kita mau. Nah, kali ini kita maunya siswa terlibat aktif dalam pembelajaran P5 ini. Nah, melalui program ini, pendekatan sport education model akan ditetapkan untuk memberikan peserta didik peran lebih aktif dalam mengelola kegiatan olahraga tradisional. Pendekatan ini dirancang untuk yang pertama memberikan peserta didik pengalaman sebagai perencana, yang kedua pelaksana, hingga evaluasi tentang kegiatan, yang kedua mengarahkan peserta didik untuk memilih mengembangkan format pertandingan, yang ketiga menumbuh rasa kepemimpinan. Nah, demikian program ini tidak hanya memberikan pengalaman olahraga yang menyenangkan, tetapi juga mendorong pembelajaran berbasis peran. Yang kita kembangkan di sini adalah keterampilan sosial, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Nah, tadi saya sudah menjelaskan apa itu sport education. Tadi saya sudah beberapa kali menyebut apa itu SEC. Nah, di sini SEC itu merupakan singkatan dari Sport Education Model. Ini adalah salah satu pembelajaran model ajar PJOK yang saya pelajari. Nah, Sport Education Model adalah pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap siswa untuk melalui pengalaman olahraga yang terstruktur. Model ini menekankan pembelajaran yang berbasis peran tertentu, seperti pemain. Nah, selama ini kita hanya memerankan siswa sebagai pemain saja, tapi tidak ada yang sebagai kapten, sebagai wasit, sebagai ofisial. Nah, ini kita kembangkan lagi. Nah, di sini kita kembangkan sebagai pelatih atau wasit untuk meningkatkan partisipasi dan pengembangan dari siswa dalam konteks olahraga. Tujuannya dengan memfasilitasi pembelajaran PJOK berbasis peserta didik dengan mengimplementasikan SEM ini menumbuhkan rasa kepemimpinan peserta didik terhadap olahraga tradisional melalui keterlibatan aktif dan peran pengelolaan. Capaian proyek. Nah, yang pertama itu adalah peserta didik memahami dan memainkan olahraga tradisional. Sudah seperti yang kita pahami bahwa sekarang peserta didik sudah memahami hampir semua olahraga yang kita berikan materinya. Tapi kali ini kita bukan hanya memberikan materi kepada siswa, memberikan contoh permainan kepada siswa, kita juga berperan aktif menyampaikan bahwa mereka juga akan menjadi panitianya. Nah, di sini peran kita sebagai guru itu hanya memberikan penilaian. Jadi kita sudah memberikan contoh seperti kelas meeting. Kelas meeting adalah cerminan mereka. Kalau misalnya nantinya mereka ingin membuat acara kelas meeting kita sebagai cerminan mereka, mereka harus bisa membuat acara sedemikian rupa. Atau kita membawa siswa untuk berpikir bagaimana cara menjalankan sebuah defile, bagaimana cara membuat sebuah acara. Itu yang kita tanamkan kepada siswa di proyek kali ini. Nah, proyek ini sangat cocok sekali untuk P5. Yang kedua, peserta didik aktif berperan dan mengelola kegiatan olahraga. Nah, ini yang saya maksud tadi. Yang ketiga, terbentuknya komunitas belajar yang kolaboratif. Tentu, saya tidak bisa sendiri di sini. Saya membutuhkan Bapak Ibu semua untuk berkolaborasi, memberikan
dan menanamkan tentang sport education model ini. Nah, tentu saja kolaborasi ini kita gunakan pada komunitas belajar kita, yaitu Barito Grade School Community. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, target kita kali ini adalah kelas 8A, B, C, yang jumlah pesertanya adalah 120 siswa. Waktu pelaksanaannya selama 6 minggu. Jadi untuk pembelajaran Super Education Model ini, 1 minggu bukan hanya untuk semua olahraga, ya, karena keterbatasan lapangan yang kita punya. Kita bisa jadi 1 minggu itu kita melaksanakan 1 pertandingan nantinya. Nah, jika pertandingannya belum selesai, bisa dilanjutkan minggu depan. Tapi, jadi saya membuat, karena tadi kita punya 3 olahraga tradisional, jadi saya hitung 6 minggu untuk pelaksanaan. Nah, mitranya adalah guru PJOK dan wali kelas. Wali kelas ini yang membantu dan memberikan refleksi kepada siswa-siswa nanti, dan juga sebagai penilai apakah yang dinilai itu apakah bukan ini ya, yang dinilai itu bukan bagaimana siswa itu bekerja enak atau tidak yang kita pandang, tapi kepuasan dari peserta lombanya. Misalnya A, B, C, D mengikuti lomba, kelas A yang menjadi panitia. Nah, pesertanya ini yang menilai apakah mereka puas dengan kepanitiaan dari A ini tadi. Nah, seperti itu. Kita hanya memantau saja supaya perjalanan dari kegiatan kita tersebut lancar. Seperti itu. Itu juga bisa mendorong siswa untuk berpikir kritis. Nah, ini kapasitas yang dimiliki sekolah. Kita punya lapangan serbaguna. Nah, lapangan serbaguna ini dapat kita manfaatkan untuk berbagai jenis permainan. Semua permainan akan dilaksanakan di lapangan kita. Untuk itu, kita bagi tadi menjadi 6 minggu. Karena kalau misalnya sekaligus seperti kelas meeting, lapangan untuk olahraga tradisional itu cukup besar. Apalagi olahraga gonde. Olahraga gonde itu pakai 1 lapangan sekolah. Kadang juga hampir 1 lapangan sekolah, ya. Nah, sumber daya manusia di sini yang tadi, guru PJOK berperan aktif, begitu juga dengan wali kelas, dan begitu juga dengan guru-guru yang memiliki kemampuan olahraga. Nah, untuk rencana evaluasi ini tadi, kita sangat-sangat ingin siswa berperan banyak di sini. Kita sebagai guru itu hanya merefleksi saja, memberikan saran untuk kedepannya, memperbaiki apa yang sudah mereka lakukan. Nah, evaluasi itu full kita kasih ke siswa. Biarkan siswa berpikir apakah kepanitiaan yang dibuat oleh kelas ini, misalnya kelas B menjadi panitia, pesertanya juga A, B, C, D, itu mereka puas atau tidak. Nah, selanjutnya mereka minat atau tidak. Nah, refleksi untuk kelompok. Nah, didiskusikan antara guru dan siswa tentang kekuatan dan kelemahan kegiatan. Tetap, guru di sini sangat berperan penting untuk merefleksi kelas-kelasnya. Nah, observasi langsung, mencatat keterlibatan siswa. Nah, ini untuk anak-anak yang biasanya kurang aktif. Pasti dalam satu kelas ada beberapa siswa kita yang kurang aktif. Tentu hal itu perlu kita catat dan perlu kita beri penilaian. Tantangan. Kita pasti akan mendapatkan sebuah tantangan. Ini adalah beberapa tantangan yang sudah saya pikirkan. Yang pertama, kurangnya pemahaman awal peserta didik. Tidak semua peserta didik kita itu memahami bagaimana cara bermainnya. Nah, kadang ada beberapa siswa yang merasa masa bodoh. Nah, solusinya mereka itu membawa HP dengan media visual,
menarik seperti. Nah, mereka itu membuat video yang menarik tentang tutorial dan demonstrasi. Makanya kemarin saya minta bahwa ada beberapa siswa yang membawa HP supaya dia juga berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, keterlibatan waktu dan fasilitas. Karena untuk proyek kali ini cukup memakan waktu yang lama dan menguras ini juga, menguras emosi kita karena semuanya harus kita bimbing. Nah, membagi jadwal kegiatan sesuai kebutuhan dan memanfaatkan fasilitas yang ada secara maksimal. Minimnya keterlibatan peserta didik. Tentu saja ini akan menjadi tantangan kita, Bapak Ibu. Untuk meminimalisir tantangan ini, kita harus pandai-pandai memotivasi siswa kita agar siswa kita menjadi lebih aktif. Nah, ini yang terakhir. Melalui pengelolaan berbasis aset dan kolaborasi antara guru, siswa, serta orang tua, tentu kita butuh dukungan juga dari orang tua. Program ini diharapkan dapat menciptakan komunitas belajar yang aktif, yang kolaboratif dan mendalam. Evaluasi yang dilakukan secara berkala. Evaluasi selalu kita jalankan selalu selama kegiatan tersebut berlangsung dan memastikan keberhasilan serta perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program. Rencana ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dan mempromosikan olahraga tradisional. Dan ini juga bisa membuat promosi sekolah kita tadi yang kita melibatkan ada siswa yang merasa itu tidak penting, dia juga merasa bahwa dia tidak paham dengan peraturan-peraturan yang ada di olahraga. Jadi kita libatkan dia sebagai promotor untuk di media sosial. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini apakah Bapak Ibu sekalian memiliki saran untuk pelaksanaan P5-nya nanti? Karena nanti insya Allah di semester depan, di semester depan ya berarti ya Bapak Ibu ya, kita akan melaksanakan SEM ini. Nah, jadi polanya nanti akan seperti ini. Setiap kelas itu akan merasakan menjadi panitia. Kebetulan kita punya 4 kelas. Nah, di dalam SEM itu ada panitia yang mengkoordinasi mengkoordinir tentang bagaimana jalannya defile di upacara pembukaan. Itu misalnya yang dapat A adalah 8A, atau bisa juga mereka disuruh memilih 4 panitia. Yang pertama itu panitia pembukaan acara. Yang kedua adalah koordinator lomba. Koordinator lomba di sini termasuklah si wasit, koordinator, penanggung jawab dan lain-lain. Nah, karena lomba kita ada 3, jadi pas ada 4. 3 koordinator lomba dan 1 koordinator acara pembukaan dan penutup. Nah, lalu guru itu hanya mengobservasi mereka, apakah mereka bisa menjalankan tugas itu dengan baik. Siapa yang tidak aktif di situ? Nah, apa alasan kenapa dia tidak aktif? Lalu peserta lomba itu tetap kelas A, B, C, dan D. Di dalam tim tersebut juga ada yang namanya ofisial dan wasit. Mereka harus mengetahui apa fungsi dari ofisial dan wasit ini. Ofisial dan pelatih, maksud saya. Nah, pelatih itu harus seperti apa? Ofisial itu harus seperti apa? Terus untuk koordinator lomba. Koordinator lomba harus mempersiapkan lapangannya sebelum melaksanakan lomba. Nah, mereka harus mempersiapkan hal itu semua tanpa dibimbing secara langsung oleh guru. Karena selama ini selalu gurulah yang menjadi pendorong mereka, yang memegang kekuasaan. Misalnya, mereka tidak diizinkan untuk memilih. Mereka hanya sebagai subjek saja. Mereka tinggal lomba, terima hasil, sudah. Nah, guru yang menjadi supporter, guru yang
menjadi panitia. Nah, kali ini kita akan ajarkan kelas meeting. Nanti kita akan memberi contoh seperti inilah acara yang akan kita buat nanti. Sedangkan nanti di acara kelas meeting mereka juga akan menjadi peserta defile dan peserta lomba. Nah, kalau misalnya mereka mengobservasi, mereka pasti bisa. Tapi kalau misal mereka ingin yang berbeda, kami ingin kayak Olimpiade, Bu, pembukaan Olimpiade di Prancis kemarin pakai perahu, bebas. Kalau misalnya mereka punya ide seperti itu bebas. Bu, kami nggak mau defile seperti kelas meeting kemarin. Kami maunya yang seperti ini, pembukaan Asian Games di Jakarta kemarin, gitu kan? Bebas. Bu, kami maunya tampil lari, itu bebas. Panitia kita serahkan kepada mereka. Apapun ide mereka, kita bantu bimbing. Lalu selanjutnya mereka yang menjalankan. Itu yang kita mau. Karena tadi tujuan kita itu untuk menciptakan karakter kepemimpinan. Nah, ini tadi meningkatkan minat dan apresiasi pada olahraga, menumbuhkan rasa kepemilikan serta peserta berharap melalui keterlibatan aktif dan berperan mengelolanya. Jadi sampai sini materi dari saya. Untuk itu kita selanjutnya bersama-sama saling membantu untuk membimbing anak-anak kita di dalam proyek ini. Proyek kelima tentang olahraga tradisional yang dimana menggunakan model ajar SEM atau Sport Education Model. Sampai di sini, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Ibu Tiket. Nah, itu tadi pembahasan tentang revitalisasi program P5. Saya mau sambung sedikit dan saya mau bahas. Nah, Bapak Ibu, di sini kan Ibu Tiket bilang pelaksanaan itu kan selama 6 minggu di setiap kegiatan hari Sabtu. Nah, saya lihat di kalender minggu depan kita tidak ada P5 karena hari terakhir belajar. Saya langsung masuk di tanggal 11 Januari 11 Januari dan 18 Januari. Itu 2 kali pertemuan. Tanggal 25 itu kegiatan Imlek bersama, tidak mungkin ada P5. Lanjut tanggal 27 sampai tanggal 1 itu perkiraan libur Imlek. Nah, kita lanjut di tanggal 8, 15, dan 22. Saran saya, di tanggal 11 dan 18 Januari itu kita isi dengan teori mengajarkan mereka menjadi panitia dan permainan apa nih Bu? Namanya gode enggak? Enggak. Berarti nanti itu gerhana sama tentunya bagian ya? Bagian. Berarti tanggal 11 dan 18 itu kita fokus mereka itu kepanitiaan dan mengajarkan 2 cabang lain itu, bagian sama gerhana. Nah, pelaksanaan yang Bu Niken rencanakan ini, siswa menjadi panitia dan peserta itu di tanggal 8 itu permainan gode. Jadi kita tandingkan mereka setiap kelas satu kelompok ya kan? Kan ada dari berkesnya kelas 8A misalnya jadi panitia, 8B jadi koordinator gode. Berarti nanti kalau tanggal 8 ini gode, 8 Februari gode, berarti panitia 8 itu yang menghandle permainan gode. Ditandingkanlah kelas 8A, 8B, 8C, 8D. Sistemnya nanti kita bicarakan lah. Saya coba nanti hitung dalam 1 hari tersebut selesai.